Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Teman-teman, hafizakumullah. Di sini saya ingin membagikan tips-tips atau strategi takmir dalam pengajian subuh di masjid. Sebelum kita beranjak pada strategi takmir dalam pengajian subuh di masjid, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu strategi, apa itu takmir. Strategi merupakan suatu proses yang mengarahkan masing-masing individu untuk dapat bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Strategi juga sangatlah penting karena dengan strategi tujuan dari organisasi tersebut berjalan dengan mudah. Karena dengan strategi kita juga mengetahui apa yang harus kita komunikasikan, dengan siapa hal tersebut kita komunikasikan, apa yang harus kita kerjakan, dan dengan siapa hal tersebut dikerjakan. Strategi biasanya dilakukan oleh para pemimpin, oleh pengurus, maupun sekelompok orang yang ingin mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Seperti halnya yang bisa kita saksikan di kehidupan kita sehari-hari, yakni pengurus masjid ataupun yang bisa kita kenal dengan takmir masjid. Masjid merupakan suatu bangunan yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah hanya itu fungsi dari masjid? Apakah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Masjid juga dipergunakan untuk mempererat tali persaudaraan antara umat muslim. Maka dari itu, pembangunan serta perawatan masjid juga diperlukan. Oleh sebab itu, keberadaan takmir masjid sangatlah penting. Takmir ialah sekumpulan orang yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama, yakni merawat, menjaga, serta mengurus masjid agar masjid tersebut dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Atau dapat kita artikan, takmir ialah suatu amanah yang diberikan oleh jamaah kepada sekelompok orang untuk memimpin serta mengelola masjid agar masjid dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu harus kita ketahui apa aja sih strategi takmir dalam pengajian subuh di masjid agar jamaah itu tertarik untuk mengikuti pengajian tersebut. Yang pertama, dibuatkannya sebuah undangan atau sebuah pengumuman atau bisa jadi sebuah flyer. Jadi jamaah baik dari masyarakat sekitar masjid maupun luar masjid itu mengetahui apabila di masjid tersebut ada pengajian subuh. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara istilahnya menyampaikan secara pribadi atau japri, bisa juga melewati sebuah banner yang dipampang di pinggir jalan dan sebagainya, ataupun bisa juga melalui media sosial. Jadi media sosial ini mencakup juga istilahnya media dari masjid itu sendiri. Misal dari masjid ini mempunyai Instagram atau Facebook atau grup WhatsApp, ya, maka dari itu disebar melalui dari media sosial itu sendiri. Yang kedua yakni mendatangkan ustadz dari luar, misalnya ustadz yang terkenal, entah ustadz si A, entah ustadz si B. Hal itu dilakukan untuk apa? Untuk upaya penarikan agar jamaah mau mengikuti pengajian subuh di masjid. Karena pada halnya ada juga jamaah yang memang
Ketika didatangkan Ustadz si A, ini datangnya jamaahnya sedikit, dan ketika didatangkan Ustadz si B, jamaahnya banyak. Nah, hal ini dilakukan bergiliran atau bergantian agar ada inovasi dan tidak jenuh maupun bosan. Yang ketiga yakni berhubungan dengan yang nomor 2 tadi. Jadi bukan hanya siapa yang menyampaikan, jadi bukan hanya ustadz yang dari luar didatangkan, tetapi yang nomor 3 juga sangat berpengaruh. Apa itu? Yakni penyampaian materi. Bukan hanya siapa yang menyampaikan, dan yang penting lagi apa yang dia sampaikan. Itu apabila saumpama si Ustadz A didatangkan penyampaian materi ini, dan besok lagi didatangkan Ustadz A penyampaian masih materi ini, itu akan bersifat monoton dan akan menimbulkan efek jenuh maupun bosan kepada para jamaah. Jadi penyampaian materi juga harus istilahnya beriringan. Apabila sekarang membahas tentang akhlak, besoknya adab ataupun akidah ataupun fikih. Hal itu dilakukan terus menerus agar jamaah itu tidak bosan dan tidak merasa jenuh dan merasa nyaman di masjid ketika mengikuti pengajian subuh. Setelah dari yang nomor 1 tadi, baik dari penyebaran undangan maupun pengumuman, terus nomor 2 didatangkannya ustadz dari luar, yang ketiga penyampaian materi yang bervariasi, terus dilanjutkan yang nomor 4 yakni ditambahkannya snack atau camilan. Hal tersebut dilakukan agar apa? Agar dapat menarik jamaah, agar jamaah yang datang juga betah, juga nyaman berada di masjid. Yang awalnya mungkin hanya sekedar mampir maupun hanya sekedar menyantap minuman maupun snack yang disediakan, mungkin lama-kelamaan akan juga mengikuti pengajian subuh yang berada di masjid tersebut. Mungkin bisa juga akan mengikuti sholat jamaah di masjid. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.